akan kekal di dalamnya, dan itu kesuksesan yang sangat besar. Perhatikan ayat selanjutnya. Allah mengatakan, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Dan pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman yang lewat di samping, ungduruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami mau ikut dengan cahayamu. Qila, maka dikatakan, irji'u wara'akum faltamisu nuran. Kata orang-orang yang beriman, lebih baik kalian kembali cari cahaya kalian. Faduriba bainahum, maka akan dibentangkan di hadapan mereka, bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihal adzab. Maka akan dibentangkan satu dinding, di baliknya rahmat dan di depannya adab Allah Subhanahu wa taala. Yunadunahum, maka akan memanggil-manggil mereka. Jadi orang-orang munafik itu akan memanggil orang-orang yang beriman. Alam nakun ma'akum, bukankah kita bersahabat ketika di dunia? Bukankah kita kawan ketika di dunia? Bukankah kita bersama-sama ketika di dunia? Qalu, orang-orang yang beriman mengatakan, bala, ya, walakinnakum, akan tetapi kalian, fatantum anfusakum, kalian telah mencelakakan diri kalian, wa tarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu kehancuran kami, wartabtum wa gharratkumul amani, dan kalian ragu dan kalian ditipu dengan angan-angan, hatta jaa amrullah, sampai datang putusan Allah kepada kalian, wa gharrakum billahil ghurur, dan Allah dan kalian kemudian ragu-ragu, tertipu, akhirnya kalian mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la yu'khad, maka pada hari yang tidak mungkin diambil minkum dari kalian, fidyatun, tebusan, wala minal ladzina kafaru, begitu juga tebusan dari orang-orang kafir lainnya, ma'wakumun nar, tempat kalian neraka, hiya maulakum, itulah tempat berlindung kalian, wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali kalian. Perhatikan di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi 3 kelompok. Pertama, orang-orang yang beriman, maka mereka akan diberikan cahaya yang besar, cahaya yang sangat luas seperti gunung. Yang kedua, orang yang beriman tapi fasik, maka mereka akan diberikan cahaya sesuai dengan amal dia. Dan yang ketiga, munafik, sama sekali tidak diberikan cahaya. Dan setiap amalan itu punya cahaya. Salat ada cahayanya, zakat ada cahayanya, haji ada cahayanya, ibadah-ibadah lain ada cahayanya, sedekah ada cahayanya, puasa ada cahayanya, jihad ada cahayanya, dakwah ada cahayanya, amal soleh ada cahayanya. Seluruh amal itu memiliki cahaya. Makanya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan, basyiril masya'in fi zulmi ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar orang-orang yang suka berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat subuh. Mereka akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Lihat bagaimana doa Nabi SAW apabila berjalan ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, waj'al li nuran. Itulah doanya Rasul. Apabila mereka datang ke masjid, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di pandanganku cahaya, di pendengaranku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, dan jadikan semuanya cahaya, kata Rasul. Ini menunjukkan bahwa seluruh amal soleh itu akan membawa cahaya.
maka perbanyak. Karena ketika itu ikhwatu fiddin, semua nampak orang munafik, orang dusta, orang riya, orang sum'ah, takabur, sombong, semua akan ditampakkan di siratal mustaqim. Tidak ada yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang akan mengikuti cahaya salat, cahaya zakat, cahaya puasa, cahaya jihad, dan begitu seterusnya. Dan ingat ikhwatu fiddin, neraka Jahannam yang sangat besar, apinya berwarna hitam, terbentang di antara neraka itu titian siratal mustaqim. Maka sebelah kanan dan kiri ada dua amal saleh yang menentukan bisa tidaknya antum melewati itu. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW akan menegakkan amanah dan silaturrahim. Maka orang-orang yang senantiasa menyambung silaturrahim dipastikan dia bisa melewati titian siratal mustaqim. Dan orang-orang yang menjaga amanah dipastikan dia akan mampu melewati siratal mustaqim. Tapi orang-orang yang memutus silaturrahim, dan yang paling besar dari memutus silaturrahim adalah uququl walidain. Anda durhaka dengan orang tua, itu paling besar orang memutus silaturrahim. Maka anak-anak yang durhaka kepada orang tua dipastikan tidak akan mampu melewati siratal mustaqim. Kemudian setelah itu para kerabat, ataupun orang-orang yang idha'atul amanah, melalaikan amanah. Sampai kepada amanah orang menitipkan ucapan. Terkadang orang tidak amanah. Afwan akhi, anak akan cerita sama antum, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Iya, katanya. Ternyata apa? Ngomong sama kawannya, afwan akhi, ana sih dititipi jangan ngomong sama siapa-siapa, tapi sama antum saja. Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Orang yang ketiga ngomong gitu juga sama yang keempat, jangan cerita sama siapa-siapa ya. Akhirnya satu kampung tahu semua ngomong jangan cerita sama siapa-siapa. Coba di zaman sekarang sampai amanah nitip omongan saja orang tidak bisa jaga. Itu yang paling kecil, yang paling mudah. Apalagi amanah yang lainnya. Amanah penglihatan. Allah takdirkan mungkin antum melihat saudara antum ada aib. Harusnya antum tutup, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib antum pada hari kiamat. Tapi betapa banyak orang yang tidak amanah dengan mata. Dia cerita sama kawannya, Masya Allah, anak tadi tidak sadar melihat si anu begini-begini. Diomongkan sama kawannya. Akhirnya orang ini juga ngomong, tadi si anu melihat si anu begini. Ini amanah yang sering terjadi di masyarakat. Gimana amanah yang lebih besar daripada itu? Kalau amanah kecil saja kita tidak bisa amanah, tidak bisa menjaga ucapan orang, tidak bisa menjaga pandangan atau pendengaran kita kepada orang. Kita di rumah, tetangga lagi bertengkar ngomong begini gitu kan, kedengaran. Ketika ada tamu ke rumah antum, antum cerita pula tetangga antum, semalam anak nggak bisa tidur. Kenapa? Tetangga sebelah macam-macam ngomong begini